entah termasuk fakta atau mitos tentang adanya Prawan Sunti atau Joko Lulo. Kenapa kok saya tanya seperti ini? Ini berkaitan tadi yang antum sampaikan di hadis Rasulullah tentang untuk melembutkan hati kita itu memberikan makan kepada anak yatim. Nah, sedikit penjelasan, belum pernah dengar Ustaz, Prawan Sunti. Ya. Prawan Sunti itu anak perawan yang lahir tapi dia tidak menjumpai bapaknya. Sudah meninggal pada waktu dalam kandungan. Dan ini orang Jawa atau mungkin orang Sedayu kalau antum nggak pernah dengar ya. Orang Sedayu mungkin dan sekitarnya, kalau ada orang yang penyakit DAP, herpes bahasanya itu kan, herpes itu dikasih ludahnya orang Prawan Sunti ini atau Joko Lulo kalau laki-laki itu bisa sembuh Ustaz. Ini fakta atau betul saya juga nggak tahu, tapi kenyataannya seperti itu. Tapi kalau saya berpikir, ini menurut saya pribadi, itu mungkin peringatan Allah Ta'ala agar kita memperhatikan anak-anak yatim, terlebih anak yatim yang tidak menjumpai bapaknya. Nah, ini apakah barangkali ada hadisnya atau kita mempercayai bahwa ludahnya Prawan Sunti ini bisa menyembuhkan ini, termasuk syirik apa gimana Ustaz? Terima kasih. Jadi Islam itu agama ilmiah, membangun sesuatu itu di atas keyakinan yang benar atau ya sesuai dengan ilmu tadi itu. Jadi harus dibuktikan apakah tadi ada dasarnya atau tidak. Kalau tidak ada dasarnya, maka yang ada dasarnya itu yang bagaimana? Nah, itu. Karena kalau kita itu meyakini sesuatu, ya, boleh jadi itu setan itu akan ngikut di situ. Jadi setan itu akan nimbrung di situ agar seseorang itu meyakini, oh ternyata ini benar. Ya. Pernah ada di dalam kitab itu ada orang itu betul-betul mengagungkan sebuah rumah tua gitu, ya, rumah tua. Ya. Ternyata memang ada bayangan terus. Nah, setan itu kerjanya seperti itu, menghias-hiasi. Jadi itu betul-betul yakin ini bahwasanya angker dan yang lainnya. Ada pun yang tadi Prawan Sunti tadi, apakah itu betul memang menyembuhkan atau tidak? Ya. Maka tadi atau mungkin ya, maka harus dibuktikan. Secara Islami kan nggak ada dalilnya yang seperti itu. Itu bahwasanya ada kekhususan ludah yang ini, ya. Kan harus ini. Karena Islam itu harus ilmiah. Atau ini, ya. Jadi para pendahulu kita itu kadang mengajarkan itu dengan cara yang halus, ya. Agar kita perhatian dengan ini, perhatian dengan ini. Aslinya dalilnya itu seperti ini. Kita cari anak yatim itu akan doanya mustajab dan yang lainnya, ya. Dengan cara seperti itu, ya. Cara mereka para pendahulu itu tujuannya bagus, ya. Tapi kalau kita sudah tahu tadi mana yang ada dasarnya, mana tidak ada dasarnya, kita jelaskan. Oh ini yang mungkin barokah ini. Kalau pengen penyembuhan itu ada dokter. Ya, tanya dokter mana obat yang menyembuhkan, ya. Jadi itu yang lebih tepat, ya. Jadi karena khawatir nanti akan masuk kepada khurafat, ya. Jadi kadang dahulu itu susah ngafal dalil, tapi dia diajarkan oleh mungkin gurunya seperti itu, tapi kemudian dia pola bagaimana, oh ini penting ini, ya. Tapi dikasih keyakinan yang seperti itu. Ya, kita sudah zaman mudah cari dalil, maka tadi kita harus segala sesuatu harus mendasarkan pada dalil, apalagi itu Islam itu adalah agama yang ilmiah tentang masalah ini menyembuhkan atau apa tidak. Kalau ada dalilnya jelas, nah, kita yakin keimanan dengan dalil tersebut. Seperti habbatus soda, jintan hitam mengobati segala sesuatu, obat dari segala penyakit, ya. Kita yakin itu, ya. Meskipun kemudian terakhirnya kemudian ada pembuktian, ya. Tapi kalau nggak ada dasarnya ya kita hilangkan. Kalau nggak ada dalilnya kita ganti, oh yang benar itu seperti ini, akan enak jelas, ya. Iya, soalnya saya juga pernah Ustaz sembuh. Iya.
Alhamdulillah sembuh. tapi gini Ustaz, maksudnya tadi itu ya akadnya waktu itu kan anaknya masih kecil. Kadang-kadang ya mau diambil ludahnya, kadang-kadang nggak mau gitu anaknya itu. Jadi diiming-imingi dikasih apa gitu. Iki nduk yo kayak idune sampean karo engko dongakno yo cek mbar waras gitu. Nah, mungkin doanya itu. Nah, ini mungkin ya bener. Mungkin doanya itu. Doanya itu yang ini. Masya Allah yang ya. mustajab.